Ketegangan di industri kecerdasan buatan memasuki babak baru setelah OpenAI mengirimkan memo resmi kepada Kongres Amerika Serikat. Perusahaan besutan Sam Altman ini menurut DeepSeek menggunakan metode distilasi yang memanfaatkan output dari model AI milik Amerika untuk melatih model R1 milik mereka. Persaingan teknologi kecerdasan buatan antara Amerika Serikat dan China kian memanas. OpenAI resmi melayangkan tuduhan kepada pesaingnya asal China, DeepSeek, atas dugaan penjiplakan model AI melalui metode distilasi guna memangkas biaya investasi. Ketegangan di industri kecerdasan buatan memasuki babak baru setelah OpenAI mengirimkan memo resmi kepada Kongres Amerika Serikat. Perusahaan besutan Sam Altman ini menurut DeepSeek menggunakan metode distilasi yang memanfaatkan output dari model AI milik Amerika untuk melatih model R1 milik mereka. Melalui cara ini DeepSeek dinilai mampu mengembangkan kemampuan AI yang setara tanpa harus mengeluarkan investasi miliaran dolar untuk infrastruktur pelatihan seperti yang dilakukan perusahaan di Silicon Valley. OpenAI memperingatkan bahwa praktik ini merupakan ancaman bisnis yang serius bagi perusahaan pengembang AI Amerika seperti OpenAI dan Anthropic. Mengingat DeepSeek dan banyak perusahaan China lainnya tidak mengenakan biaya perlangganan, prevalensi distilasi dapat menggerus pasar layanan premium AI yang berbayar. Investigasi internal OpenAI bahkan menemukan indikasi adanya akun yang terkait dengan karyawan DeepSeek yang berupaya menembus sistem pengamanan melalui router pihak ketiga guna mengakses data pelatihan secara ilegal. Menanggapi laporan tersebut, Ketua Komite China di DPR Amerika Serikat, John Monlenar, mendesak pemerintah untuk lebih memperketat perlindungan kekayaan intelektual nasional. Monlenar menegaskan bahwa eksploitasi model AI Amerika oleh perusahaan China tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menjadi isu keamanan nasional. Hingga kini DeepSeek belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan tersebut, sementara OpenAI terus berupaya memperkuat sistem pengamanan datanya agar praktik serupa tidak kembali terulang di masa depan. Berbagi sumber, IDX Channel. Besarnya tekanan terhadap industri kendaraan listrik menjadikan penjualan kendaraan listrik di dunia turun 3% secara tahunan di Januari 2026. Penjualan kendaraan listrik di awal tahun ini telah terdampak pelonggaran sejumlah regulasi di Uni Eropa dan China. Penjualan kendaraan listrik di tingkat global tercatat turun 3% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi hampir 1,2 juta unit. Adapun sepanjang bulan lalu penjualan kendaraan listrik tertekan oleh perlambatan di China dan Amerika Serikat. Penurunan terjadi setelah China memberlakukan pajak pembelian baru dan mengurangi subsidi untuk kendaraan listrik. Sementara itu perubahan kebijakan di Amerika Serikat turut menekan permintaan. Perlambatan ini juga terjadi di tengah tekanan besar terhadap produsen otomotif global. Dalam setahun terakhir, sejumlah pabrikan dengan eksposur besar ke pasar Amerika Serikat membukukan penurunan nilai atau write-down sekitar 55 miliar dolar Amerika, seiring pemangkasan target penjualan kendaraan listrik di pasar Amerika Serikat yang dinilai menentang di bawah Presiden Donald Trump. Selain itu, perang harga di China dan dinamika regulasi di Eropa turut memperumit transisi menuju elektrifikasi. Uni Eropa dan China sebagai pasar kendaraan listrik terbesar dunia juga melonggarkan sejumlah regulasi yang sebelumnya dirancang untuk mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik. Berbagai sumber IDX Channel. Raksasa otomotif Jerman Mercedes-Benz mencatatkan kinerja terburuknya sejak masa pandemi COVID-19. Sepanjang tahun 2025, laba bersih perusahaan anjlok hampir 50% akibat perang harga di pasar China serta hambatan tarif perdagangan dari Amerika Serikat. Mercedes-Benz resmi melaporkan laba bersih sebesar 5,3 miliar euro atau sekitar 106 triliun rupiah untuk tahun fiskal 2025. Raihan ini mencerminkan penurunan tajam hingga 49% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Melemahnya performa produsen mobil mewah ini dipicu oleh tekanan dari 3 sisi, yakni lesunya permintaan di Eropa, tingginya biaya investasi kendaraan listrik, serta perang harga yang sengit di pasar China. Di pasar otomotif terbesar dunia China, Mercedes harus menghadapi persaingan ketat dari produsen lokal seperti BYD dan Geely. Penjualan berdasarkan volume di China merosot 19% di level terendah sejak tahun 2016. Kondisi ini turut menyeret volume penjualan global Mercedes turun 10%. Selain faktor persaingan, kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat terhadap mobil asing juga semakin mempersempit margin keuntungan perusahaan. Meski terpukul, CEO Mercedes-Benz Ola Källenius tetap optimistis dengan masa depan perusahaan. Källenius menegaskan perusahaan akan bergerak maju dengan meluncurkan lebih dari 40 model baru dalam 3 tahun ke depan. Adapun untuk tahun 2026, Mercedes memproyeksikan laba inti akan mulai pulih karena tidak lagi dibebani biaya restrukturisasi. Meskipun margin keuntungan di bisnis mobil inti diperkirakan masih akan tertahan di kisaran 3 hingga 5%. Berbagai sumber, IDX Channel. Saham raksasa perbankan Australia ANZ Group melonjak ke level tertinggi sepanjang masa pada perdagangan Kamis pagi. Kinerja positif ini dipicu oleh raihan laba kuartal pertama yang melampaui ekspektasi pasar berkat percepatan program efisiensi dan pemangkasan biaya di bawah kepemimpinan CEO baru Nuno Matos. Saham raksasa perbankan Australia ANZ Group melonjak ke level tertinggi sepanjang masa pada perdagangan Kamis pagi. Aksi beli masif melanda saham ANZ Group setelah bank tersebut melaporkan laba tunai kuartal pertama sebesar 1,94 miliar dolar Australia. Angka ini mencerminkan kenaikan 17% dibandingkan rata-rata kuartalan semester kedua tahun lalu. Di bursa S&P ASX 200, saham ANZ sempat meroket hingga 7,9% ke level rekor 40,14 dolar Australia per saham. Capaian impresif ini tidak lepas dari agresivitas CEO Nuno Matos dalam menjalankan program produktivitas. Hingga akhir 2025, ANZ telah merealisasikan 60% dari rencana pemutusan hubungan kerja terhadap 3.500 karyawan. Langkah restrukturisasi ini berhasil menurunkan beban operasional sebesar 8% pada kuartal berjalan, sekaligus menekan rasio cost to income ke level 49,5%. Adapun analis Citigroup menilai kejutan positif ANZ terutama berasal dari realisasi biaya yang 3% lebih rendah dari perkiraan semula. Selain efisiensi, margin bunga bersih atau NIM Bank juga meningkat menjadi 1,56%, dibantu oleh perubahan komposisi penandaan yang cerdik. Dari sisi aset, kualitas kredit ANZ tercatat tetap tangguh yang ditandai dengan penurunan angka tunggakan kredit pemilikan rumah di Australia. Keberhasilan ini memperkuat posisi ANZ dalam menghadapi tantangan pemangkasan suku bunga bank sentral ke depan. Berbagai sumber IDX Channel.